Hai, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ya, balik lagi sama saya di Alam Komputer. Lanjutkan video sebelumnya, yaitu konfigurasi internet menggunakan Mikrotik. Di sini saya menggunakan Mikrotik router board dengan tipe RB941. Yang ini ada wirelessnya, lalu access point, LAN tester, dan USB wireless untuk mengetes di PC, atau kalau kita menggunakan laptop, kita pakai laptop saja. Oke, mari kita mulai. Kita colokkan Mikrotik yang dengan power. Pastikan lampu indikatornya hidup ya. Setelah itu kita menggunakan dua kabel. Pertama, port 1 atau port internet, lalu port 2, port 3, dan port 4. Ini kita bisa konfigurasi menggunakan laptop, menggunakan port berapa aja, dan saya akan menggunakan port 2. Kita colokin dulu. Ini port 1 sumber internetnya, lalu port 2 untuk konfigurasi. Nah, ini ya. Oke, kita akan ke layar laptop untuk melihat konfigurasinya. Ya, di sini kita sudah tampil di layar laptop. Nah, di sini kita bisa membaca keterangannya. Job 5, instruksi kerja. Pertama, kenakan pakaian kerja dan peralatan APD, alat pelindung diri, sesuai SOP yang ditetapkan. 2, gunakan peralatan pendukung untuk melaksanakan ujian praktek. 3, konfigurasi Mikrotik berdasarkan studi kasus sebelumnya yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya. Terus 1, internet. 2, lab komputer, itu teknik komputer dan jaringan. Ether 3, lab komputer multimedia. Ether 4, lab komputer rekayasa perangkat lunak, dan wireless atau sama dengan publik. Lalu B-nya, aktifkan DHCP server. Itu yang ketiga ya. Ketiga ini udah termasuk soalnya. Lalu 4, konfigurasi Mikrotik untuk meningkatkan keamanan router. Sebagai seorang administrator jaringan, diminta untuk membuat 3 user yang dapat mengakses Mikrotik melalui Winbox, yaitu full, write, dan read. Nah, ini passwordnya, ketentuan tabelnya di sini. Yang kelima, yaitu buat 3 hotspot server yang berbeda. 1, DNS name untuk hotspot TKJ, hotspot tkj.com. Lalu DNS name untuk lab multimedia itu hotspot mm.com. Nah, di sini hotspot untuk lab RPL ya. Ini salah nih, RPL yaitu hotspot rpl.com. Nah, di sini yang keenam, buatlah 2 user pada masing-masing hotspot. Pertama, kategorinya guru dan murid. Ini hotspot TKJ, ini hotspot multimedia, ini hotspot RPL.
Lalu ketujuh, menonaktifkan cookie pada akses gateway MikroTik. Yang kedelapan, lakukan blokir website detik.com. 9. Lakukan backup konfigurasi MikroTik dan download simpan dalam flash disk. 10. Lakukan hard reset pada perangkat MikroTik. Maksudnya hard reset ini di reset konfigurasinya atau dihapus semuanya. Terus yang ke-11, setelah berhasil melakukan hard reset pada perangkat MikroTik, restore konfigurasi. MikroTik menggunakan file konfigurasi sebelumnya yang sudah di-download atau diuji coba perangkat kembali. File yang sudah kita download kita masukkan, kita restore di MikroTiknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ini satu udah, kedua udah, yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu konfigurasi MikroTik berdasarkan studi kasus sebelumnya. A. Pengaturan port MikroTik. Nah, di sini kita mulai dari nomor 3 ya. Kita mulai dari konfigurasi 3.A. Kita buka winbox-nya. Winbox yang digunakan pada MikroTik Routerboard RB941 yaitu versi 3 ya, jangan versi 2. Kenapa? Karena versi 2 dia tidak support dengan MikroTik RB941. Nah, kita refresh. Kalau di sini sudah muncul, kita klik MAC address-nya. Nih, jangan IP-nya ya. Kalau IP-nya ini kan muncul nih, connect to IP address. Kalau kita pakai MAC address, dia akan muncul di sini. Connect to IP address-nya ini diusahakan menggunakan MAC address untuk awalnya ya, karena ini kan belum dikonfigurasi sama sekali. Oke, kita connect. Nah, setelah muncul tampilan ini ada 3, remove konfigurasi, show script, dan OK. Kita pilih mana? Kita pilih remove konfigurasi. Kalau kita klik OK, bawahannya yang ada di MikroTik RB941 masih ada. Jadi IP yang tadi awalnya itu 192.168.88.1 itu bawaan MikroTik itu tetap ada. Nah, di sini kita remove, jadi kosong semua ya, bawaan dari MikroTik kosong. Kita remove, kita tunggu. Biasanya dia akan keluar atau reconnect pada winbox-nya. Tunggu sebentar. Oh iya, usahakan juga. Nah, ini dia reconnect ya, atau keluar ada winbox-nya, kita reconnect saja. Nah, setelah ini sudah benar-benar kosong. Nih, benar-benar kosong, IP address-nya nggak ada sama sekali. Tuh, IP address-nya nggak ada sama sekali. Kalau misalkan kita keluar ya, nih, kita keluar, misalkan kita klik ini ya. Nah, di sini tadi kan ada IP-nya nih. Nah, di sini kosong karena kita remove konfigurasi. Oke, tambahan, jika teman-teman menginstal virtual machine pada komputer ataupun pada laptop, teman-teman harus menonaktifkannya. Ada run-card-nya. Contoh misalkan saya ini VirtualBox firmware, ini run-card virtualnya ini harus dinonaktifkan semua. Kenapa? Karena ketika pada saat masuk winbox, ini di sini nih dia tidak muncul, yaitu karena dia ngebacanya bingung, terlalu banyak run-card-nya. Makanya diusahakan yang menggunakan
virtual machine, lantak ininya semuanya di disable dulu. Oke, setelah itu kita balik lagi, terus ya di sini pertama kita setting atau baca soalnya itu Ether 1 untuk internet, Ether 2 lab TKJ, Ether 3 lab MM, Ether 4 lab RPL. Kita akan menamainya dulu ya, biar tidak bingung dan tidak lupa. Klik di sini, interface, lalu muncul, klik di Ether 1, kita namain ini aja, internet, apply, oke. Setelah itu Ether 2 nya ini, lalu ganti menjadi TKJ, apply, oke. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik lagi. Ini jadi MM, apply, oke. Setelah itu ini RPL, apply, oke. Nah, setelah sudah dinamai semua, kita baru setting IP address-nya. Nah, IP address-nya berapa sih? Nah, kita akan tentukan. Oke. Oh iya, tambahan. Di sini R ya. Ini R ini yang terbaca ya, atau yang tercolok ke kabel. Nah, bahasa simpel itu tercolok ke kabel. Kalau misalkan semuanya R, berarti ini yang aktif nih, R-nya, atau yang tercolok ke kabel. Atau kalau misalkan dia tercolok kabel, dia tidak R, itu berarti belum dihidupkan. Oke, tambahan ya. Setelah itu kita setting IP-nya. IP-nya itu kita IP-nya kita ini ya, nih IP-nya nih. IP-nya pertama itu nih, cuman kita cek dulu ya IP-nya itu berapa. Kita cek dulu IP-nya berapa. Klik ini ya, IP address. Setelah muncul, klik yang ini tanda plus, add, lalu IP-nya 192.168.2.5/24. Kenapa? Aduh, dikonek tadi. Telepon pagi. Bentar ya. Nah, di sini kita klik ini 192.168.2.5/2.
Kenapa pakai slash 24? Jadi kalau misalkan kita nggak pakai, misalkan kita nggak pakai nih, play, dia di sini networknya 5 juga, jadi kita harus isi 255, 255, 255, 0 kalau nggak pakai slash. Tapi kalau misalkan pakai slash ini tanpa diisi bisa. Ini contoh ya, contoh aja nih, contoh. Kita delete lagi 182.2.5/24 play. Nah di sini 0 ya, lalu play. Bedanya itu doang ya. Tadi kalau misalkan nggak pakai slash, di sininya kita bisa isi pakai stopnet masnya, atau kalau mau pakai slash di sini belakangnya 0, tergantung dari slashnya. Oke, setelah itu ini untuk internet sudah. Sekarang untuk tambahkan lagi ini untuk net TKJ, IP-nya yang ini ya, yang 1.1/25. Nih, kita copy aja. Oke, pilih interface-nya TKJ, apply. Oke. Setelah itu yang untuk tertiganya ini kita copy. Pilih interface-nya apply. Oke. Terus untuk vektor 4-nya atau RPL, IP-nya yang ini. Tambah master, pilih interface RPL, apply. Oke. Dan yang terakhir untuk wireless. Untuk wireless yang ini. Tambah master, pilih WLAN 1, apply. Oke. Nah, di sini kenapa merah? Karena wirelessnya belum diaktifin. Kita aktifin. Tapi sebelum itu kita selesaiin dulu nih dari 2, 3, dan 4 ya interface-nya. Oke, WLAN-nya kita sampingkan dulu. Sudah, interface sudah. Ini buka saja terminalnya. Lalu lari ke IP DNS. Setelah itu klik DNS-nya itu saya pakai 3 ya. Pertama ini 2, ini, dan yang ketiga nih. Lalu di checklist lo remove request-nya, apply. Oke, kita balik lagi
DNS. Kenapa saya menggunakan 3? Sebenarnya di sini nggak ada panduannya sih, maksudnya bukan nggak ada panduan, nggak ada patokannya mau pakai 2, 1 atau 3 atau bahkan lebih banyak pun tidak menjadi masalah. Jadi tergantung teman-teman saja. Nah, itu dari saya. Setelah DNS kelar, selanjutnya IP firewall, lalu klik pada tab 6 tambah, klik pada out interface, nah ini jadikan ether 1 internet. Setelah itu action, pada tab action pilih masquerade, lalu apply, oke. Ini close, klik IP. Ini selanjutnya ya, IP ke routers. Nah, routers, klik tambah, lalu klik gateway-nya. Gateway-nya itu IP-nya ya, IP utamanya. Di sini apply. Kalau misalkan berhasil, dia tulisannya seperti ini, reachable ether 1 internet. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil, uncreable ya. Nah, di sini sudah berhasil, apply, oke. Nah, sekarang kita coba di terminal, kita ping 88 dulu atau ping Google, enter. Oke, kalau tanda ini sudah berhasil. Sekarang kita coba ping google.com. Oke, sudah berhasil juga. Kita berhentikannya, pencet pada keyboard Ctrl C. Lalu kita ping facebook.com, enter. Ya, sudah berhasil juga. Kita ping lagi, ping detik.com. Oke, berhasil juga. Dan kita ping sekali lagi untuk memastikan, alami komputer.com. Ya, sudah berhasil. Ctrl C. Pada tahap ini kita sudah berhasil konfigurasi dasar. Kita close, di close. Nah, selanjutnya pada soal yaitu sudah ya, aktifkan DHCP server. Ya, aktifkan DHCP server. Kembali ke ini IP, oh iya, tambahan. Setelah ini kita coba ke ini dulu ya, ke port 2 dulu, port 2 untuk koneksikan apakah dia benar-benar bisa apa enggak internetnya. Di sini kita akan coba untuk port 2-nya atau ether 2-nya. Nah, kita isi IP-nya 192.
kita ganti 2. Terus slashnya nya 18. Untuk ininya kita isi 2 1 8 2.1 dan 888. Oke, kita lihat. Oke, ini terkoneksi internet. Kita coba untuk ping 88 ya, sudah terkoneksi. Lalu kita coba untuk browsing, kita youtube.com. Oke, sudah bisa. Kita coba ya. Di sini sedikit tambahan, jangan lupa mengunjungi YouTube channel Alami Komputer. Jika bermanfaat bisa mengikuti dan klik subscribe, lalu juga klik yang di sini websitenya, website Alami Komputer, bisa dibaca atau sudah post. Lalu ada Facebooknya, sini ada Facebooknya, Facebook atau fanpage ya, fanpage Alami Komputer. Setelah itu ada Instagramnya bisa diikuti di sini. Ini Instagram ya, bisa diikuti ya. Oke, jadi untuk pot 2-nya, lebih tepatnya di pot 2 untuk TKJ sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba atau kita lihat apakah kita tes ya, tes atau speed test. Oke, speed testnya dapat berapakah? 78 Mbps. Uploadnya uploadnya 8,7 Mbps. Nah, selanjutnya kita aktifkan DHCP server. Oke, untuk